Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai Sobat Infor. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Dan semoga kalian semua tetap semangat, sehat, dan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan hari ini kesempatannya adalah Bismillah. Kita akan belajar atau memahami materi pelajaran tentang informatika. Silakan nanti bisa diamati, dipahami, disimak, serta mungkin perlu dicatat-catat hal-hal yang perlu dicatat. Ya, baik, kita langsung mulai. Sebelum lanjut, kita ada yel-yel infor dulu ya. Ketika saya bilang informatika, kalian menjawab teknologi dunia ada di tangan kita. Sambil mengapalkan tangan ya, kayak gambarnya itu. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Informatika, teknologi dunia ada di tangan kita. Oke. Nanti kita akan beryel-yel ria. Nanti entah di sekelas atau di labcom ya. Untuk meyel-yelkan informatika tadi ini. Di awal dan di akhir pembelajaran. Baik. Berikutnya. Tujuan kita hari ini terkait informatika, yang pertama tentang soal. Langsung saya tunjukkan soal penilaian akhir semester untuk mapel ini. Silakan nanti bisa dicatat, langsung dipelajari monggo, atau saya sudah bisa, monggo langsung dicoba-coba, disiapkan dirinya, nanti supaya ketika ujian sudah langsung bisa, gitu ya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti ujian, yaitu ada beberapa materi yang akan dipelajari. Silakan nanti juga bisa dikondisikan dirinya. Dan yang terakhir ada syarat dan ketentuan mapel. Ya, nanti akan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang harus dilaksanakan oleh semua anggota kelas. Ya, pertama adalah soal mata pelajaran informatika. Adakah yang matanya sampai keluar untuk melihat ujiannya? Nah, ini ya. Rumus Excel, sum if dan count if ya. Ini menghitung data level 3. Jadi kelas 7 itu level 1, kelas 2 level 2 dan kelas 3 level 3, kelas 9 level 3. Apa itu sum if dan count if? Sum if adalah menghitung jumlah data dengan logika ya. Jadi menghitung angka yang tertentu saja. Misalnya ada data beras, jagung, gula. Dari banyaknya data, saya hanya menghitung, saya ingin jumlah beras saja atau jumlah gula saja dari data yang di atas misalnya gitu. Jadi hanya menjumlah data-data tertentu saja. Kemudian count if, nah ini menentukan jumlah suatu hal dengan logika. Jadi menghitung sebuah kata. Ya. Jadi kalau sum if itu angka, kalau count if itu angka. Misalnya tuntas tidak tuntas. Gitu ya. Berapa siswa di kelas ini yang belum tuntas? Nah, di atas kan ada data ya, tuntas, belum tuntas, tuntas, belum tuntas. Gitu. Nah, itu direkap, yang tuntas ada sekian, yang belum tuntas ada sekian. Nah, itu count if. Nanti kita akan praktek langsung di materi sebelum ujian ya. Dan materinya adalah ini dia, ada 6 ya. Ada 6 materi untuk informatika. Yang pertama adalah menuliskan biografi diri sendiri. Ya, apa itu biografi? Ya, history atau riwayat atau profil dirimu sendiri. Nomor 1 ini adalah mempraktekkan hasil belajar blend type kalian. Jadi nanti kalian praktek menuliskan biografi diri sendiri dengan tanpa melihat keyboard. Ya, Ustadz saya mau membuat dulu di kertas, boleh. Ya, jadi kamu sebelum masuk materi membuat dulu di rumah, tulis di kertas boleh, atau mungkin di komputer boleh, tapi tetap nanti akan mengetik ulang di depan saya, ya. Yang kedua adalah ini, yang kedua ada copy paste, ya, paste gambar, kemudian ngeprint. Nah, insya Allah ini sudah banyaknya bisa. Saya cuma butuh konfirmasi saja bahwa semuanya sudah bisa, gitu. Jadi nanti nomor 1 dan 2 mungkin bisa jadi 1 atau nanti bisa jadi
2. 3. Pengenalan fitur slide. Ini lebih ke Microsoft PowerPoint ya, slide. Kalau nanti nggak bisa nanti pakai Google Slide. Jadi intinya tentang PowerPoint selain Canva. Kemudian nomor 4, buat slide dan presentasi tentang motivasi belajar. Jadi nanti kalian membuat slide sendiri-sendiri secara individu, kemudian dipresentasikan. Apa isi slide-nya atau apa isi presentasinya? Tentang motivasi belajar kalian masing-masing. Simpel saja. Yang saya nilai itu tentang slide-nya dan cara kamu mempresentasikan ya. Kayak isinya banyak ataupun sedikit, itu penilaian yang lain. Berikutnya adalah pengenalan fitur sheet dan fungsinya. Berarti ini ada di, ya betul, Microsoft Excel ya, site. Dan yang terakhir adalah kalian mencari data. Mencari data nomor sepatu, nomor baju, nomor topi, dan setoran. Ini maksudnya capaian setoran Al-Quran kalian berapa. Jadi nanti satu anak harusnya memiliki data yang berbeda dengan anak yang lain. Ustaz cari datanya berapa? Nanti kita sampaikan di akhir ya. Bahwa nanti ada misalnya satu orang harus mencari 10 data dari 10 temannya terkait sepatu, baju, topi, dan setorannya. Setorannya boleh per bulan atau per semester ya. Nah nanti ini akan menjadi basic untuk mengerjakan ujian akhir semester. Nah untuk informatika sendiri ya jadwalnya akan saya buat per bulan. Jadi misalnya Januari seni rupa, Februari informatika, ya gitu. Terus misalnya Maret seni rupa, April informatika. Jadi per bulan, 1 bulan full nanti informatika, 1 bulan full seni rupa. Jadi sehingga nanti kalau misalkan 1 bulan itu ada 4 pekan, nah yang 6 materi ini bisa jadi beberapa digabung. Kayak tadi copy paste digabung di nomor 1, pengenalan fitur gabung dari buat slide ya. Pengenalan fitur sheet mungkin digabung juga dengan nomor 6. Nah, itu bisa nanti. Kita lihat kondisinya nanti ya. Syarat dan ketentuannya. Menggunakan laptop atau tablet boleh. Menggunakan komputer sekolah monggo jika tidak dipakai ya. Atau laptop sekolah juga bisa kalau memang pas tidak dipakai. Terus yang wajib ini ya, harus mengerjakan semua tugasnya dan harus dikumpulkan tepat waktu ya, tidak melebihi jadwal pengumpulan. Kalau ada izin-izin, tetap biasanya saya buat janji. Kamu izin, misalnya sakit atau nggak masuk, oke, janji. Kamu bisa kumpulkan kapan? Nah, monggo. Jadi ada perjanjian yang menjadi pembatas pengumpulannya sehingga nanti bisa disebut sebagai tepat waktu. Ya, tapi jangan lama-lama. Misalnya Ustaz, saya mau izin mengumpulkan 1 bulan berikutnya. Yo, jangan ya, terlalu lama. Nanti ada diskusi-diskusi nanti di sana. Baik, dari 3 poin tadi, yang pertama soal, materi, dan syarat ketentuan, saya harap semuanya sepakat dan harus dilaksanakan seluruh warga kelas ya. Nih, mengingatkan kembali, kerjakan semua tugasnya. Harus mengumpulkan tepat waktu ya, jangan molor-molor. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi di pekan berikutnya atau nanti di bulannya, yaitu tentang menulis biografi diri sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh kamu menuliskan dulu di kertas, di komputer boleh, atau nanti di flash disk, monggo. Tapi tetap nanti prakteknya di depan saya, entah itu nanti individu atau berkelompok atau mungkin semua, tapi tetap kamu mengetik tanpa melihat keyboard. Ya, ini dalam rangka menguji hasil belajar blind type kalian yang sudah diajarkan dulu. Begitu ya. Silakan disiapkan cita-citanya seperti contoh misalnya ya. Saya Budi, saya lahir di Temanggung, Jawa Tengah. Kemudian saya selama ini hidup bersama kakek nenek misalnya. Ayah saya selalu bekerja pagi sampai malam dan saya belajarnya di sore hari sehingga sambil menunggu ayah datang, saya belajar secara tekun. Hobinya apa? Boleh disebutkan. Kesehariannya bagaimana? Ibadahnya, hal-hal yang ingin dicapai. Semua hal tentang profil
semua hal tentang biografi kalian, semua hal tentang keinginan atau mungkin mimpi-mimpi yang ingin dicapai boleh dituliskan semuanya. Ya, untuk berapa minimalnya dan sebagainya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Dan kita tutup dengan informatika. Teknologi dunia ada di tangan kita. Oke. Semoga tetap semangat, sehat, dan bahagia. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.